Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan komentari yang pertama yang dibuat oleh Gevira Aulia itu adalah website penjualan kerupuk opak menggunakan metode agile. Kalau website berarti online ya. Nah, berarti kalau dia online, berpikirnya itu harus panjang sampai ke ongkir. Oke, kita lihat dulu isinya. Agile ya. Yang pertama kalau saya lihat tahapnya perencanaan. Perencanaan itu diisi apa, Gevira, di bab 2? Oh, proses bisnis. Oke. Bagusnya di proses bisnis, Gevira, buat juga foto-fotonya. Selama ini penjualannya masih manual ya? Ada nggak bukti pembayaran misalnya? Nggak ada. Oke, buat minimal lah barang-barang yang dijual itu apa ya, ininya ya. Berapa 1 kilonya? Perbungkus. Perbungkusnya berapa? Yang berapa? Seperempat. Nah, Gevira, 18.000 harus tahu. Ya kalau kalau mau jualan kok harganya nggak tahu kan aneh. Oke. Oke, skenario yang pertama yaitu kelola user. Oke. Kelola user itu Gevira yang halaman 7 ya, halaman 7. Jangan skenario user aja namanya, tapi skenario kelola user. Isinya tujuan kelola user itu tidak hanya untuk menghapus Gevira, tapi juga bisa menambah, ngapus, ngedit, nyetak, dan seterusnya. Jangan kau buat tujuannya cuma untuk ngapus, kapan dia nambah? Nambahnya di mana? Nah, nggak ada kan? Ya, jadi tujuannya jangan hanya menghapus, tapi bisa nambah data user baru. User ini kan pengelolanya kan, yang ada di internal kan? Nah, pengelola dari penjualan ini ya. Oke. Yang kedua, kelola produk. Buat skenario kelola produk, jangan data produk ya di halaman 7 itu. Nah, aktor memilih salah satu produk. Loh, kelola produk itu kan untuk nyimpan data produk. Bukan untuk memilih produk. Ya kan? Nah, mana? Bukan aktor memilih produk, tapi dia menyimpan data produk. Ah, data produknya apa atributnya? Atribut produk apa? Ya, apa atributnya? Atributnya apa? Mahasiswa. Atribut mahasiswa apa? NIM, nama, jenis kelamin. Ah, kalau produk ini atributnya apa? Hah? Sudah dicontohin mahasiswa atributnya NIM, nama, kelas, jenis kelamin. Kalau atribut ini apa? Hah? Harga. Terus kan kau bisa lihat di kelas yang di bawah. Masya Allah. Berkali-kali setiap yang presentasi selalu ngeblank kalau ditanya atribut. Ngapa? Enggak juga, teman-temanmu sendiri nih ya. Ya. Nah, harus detail, aksi aktor itu harus detail apa yang diinputkan. Nah, misalnya aktor memasukkan nama kode produk apa yang kamu buat di sini di kelas diagram produknya apa coba? Coba di halaman berapa nih? Memasukkan nama, jenis kategori, harga, berat, foto. Kok jumlah? Produk itu harus ada primary key-nya. Berarti ID produk, nama produknya. Oke, kalau mau masuk ke kategori, kalau masuk kategori berarti nginput kategori dulu, baru nginput produk. Nah, ya. Jadi jumlahnya dihapus ya, jumlahnya dihapus. Jadi kalau kamu mau memasukkan kategori, kategorinya isinya apa, Sobat? Saya tanya, kategori isinya apa? Kategori itu isinya apa? Hah? Isinya atribut kategori itu apa? Isinya apa?
harga kan ada di produk. Kategori itu apa isinya? Contoh, sepatu. Sepatu itu ada kategori, misal ya, kategori sepatu kulit, sepatu plastik misalnya ya, atau sepatu kanvas atau apa. Itu kategori berdasarkan sepatu. Nah, kalau yang OPA ini kategorinya apa? Misal nih ada yang rebus, ada yang goreng. Nah, itu kategori misalnya ya. Nah, yang ini apa isinya? Oh, itu balado. Balado original sama kenapa itu tidak kamu buat sebagai nama produk bukan kategori itu. Kalau kalau oke, kalau kategorinya balado, nama produknya apa? Logikanya ya. Kalau dia ngomong kategorinya balado original. Nah, kita pas nak ngentri ke nama produknya apa? Kategorinya taruhlah balado. Nama produknya apa? Kok opa? Nama kategorinya original, nama produknya opa lagi? Kan kayak gitu. Contoh, kategori sepatu kanvas. Ya, nama produknya Adidas apa? Adidas apa kamu nih? Air Force misalnya, Adidas Air Force. Lagi Adidas apa lagi? Kategorinya kanvas Adidas Air Force, Adidas ini, Adidas ini. Ah, kayak gitu. Nah, kalau yang ini, kalau kategorinya opa, keropo, apa namanya tadi, original, nama produknya apa? Nah, itu yang mesti dipikir ke kurasa tidak perlu kategori. Nama produknya apa ya? Nama produk kerupuk opak. Kerupuk opak original. Yang kedua, kode yang kedua, kerupuk opak balado. Yang ketiga, kerupuk opak apa? Ah, itu nama produk. Jadi kategori nggak usah, saya rasa ya. Oke. Kemudian baru berdasarkan berat boleh. Kerupuk opak 1 beratnya yang harga 2.000-an misalnya beratnya taruhlah 10 gram. Oke. Kerupuk opak 2. Kerupuk opak 2 atau kerupuk opak original 2 misalnya beratnya yang 250 gram. Nah, kayak gitu. Jadi kurasa kalau kategori tidak diperlukan di dalam kerupuk opak. Ya, kecuali kalau variannya banyak. Nah, kecuali kalau variannya banyak. Jadi Anda itu ya, nak ya, sebagai mahasiswa harus berpikir sedetail mungkin tentang objek yang mau kamu angkat sebagai judul untuk dibuatkan perangkat lunak. Harus detail mikirnya. Oh, ini perlu enggak nih atribut ini? Oh, ini perlu enggak ini atribut ini? Ya, itulah gunanya kalian sebagai mahasiswa berpikir kritis, seanalisis mungkin. Itu mahasiswa. Ya. Oke. Jadi yang pertama skenario kelola user, yang kedua skenario kelola produk, yang ketiga kategori nggak usah, ya. Oke, yang keempat oke lah taruhlah misalnya registrasi, tapi aksi aktornya dibuat detail ya, nggak boleh detail. Oke, yang berikutnya adalah login, oke, yang berikutnya adalah kok transaksi ini untuk apa? Oh, untuk memilih masuk ke dalam keranjang sampai check out, bukan transaksi namanya, mungkin pemesanan. Ya, yang nomor 6 itu diganti dengan pemesanan barang atau pemesanan produk. Kemudian yang berikutnya, apa ini transaksi admin? Admin tidak melakukan transaksi, yang melakukan transaksi itu konsumen. Nah, mungkin yang berikutnya adalah proses skenario pembayaran. Kan yang pertama dia pesan, lah check out, baru pembayaran. Ya, skenario pembayaran, kemudian riwayat itu untuk apa? Oh, riwayat inilah pembayaran. Nah, jadi riwayat itu ganti pembayaran. Nama skenario jangan asal-asalan. Kalau namanya riwayat, apa? Riwayat berarti kan sejarah, ya kan? Sejarah dari awal sampai akhir. Tapi isinya bukan riwayat, tapi pembayaran, ya kan? Oke, sampai dengan logout. Oke, ada skenario untuk melihat laporan boleh. Baru dia skenario logout, ya. Oke. Review itu apa? Oh, review produknya ya.
enak segala macam. Oke. Nah, data pesan ini sudah ada di skenario sebelumnya ya. Jadi tidak usah kau buat lagi di sini. Ya. Nah, objeknya juga masih salah karena semua objek di sini admin customer nggak kayak gitu. Misal contoh kategori kelola produk. Kategori kelola produk itu pasti objeknya adalah produk. Pasti objeknya adalah produk. Kategori pesan, pasti objeknya adalah pesan. Nah, ya, perbaiki, semuanya diperbaiki. Kelasnya juga nggak kayak gini buatnya, masa kelas admin menjadi kelas produk, kelas admin menjadi kelas kategori. Kok admin semua jadi kelas yang lain? Aneh. Yang jadi kelas itu apa? Yang menjadi kelas itu apa? Objek. Misal, Yulian, misalnya ada Budi. Yulian dan Budi adalah objek. Kelasnya jadi kelas apa? Kelas mahasiswa. Kayak gitu. Karena apa? Karena dia punya atribut yang sama. Apa atributnya? Nama, NIM, jenis kelamin, alamat, email, telepon, dan seterusnya. Ya. Berkali-kali Ibu sebut ke itu. Apalah kamu tidak ngehnya nih? Tidak nyambung-nyambung. Apa yang sudah aku jelaskan. Makanya pada saat saya menjelaskan revisi teman-temanmu, perhatikan. Perhatikan. Jangan sibuk dengan tugasnya masing-masing. Sibuk dengan laptop dan HP-nya masing-masing. Lagi tidak tahu. Jadi jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Atributnya juga, kelas produk itu tidak mungkin ada jumlah. Kalau berat oke. Misalnya nama produk harus ada ID produk ya. ID produk di halaman 14 itu yang kelas. ID produk, nama produk, jenis kategori dihapus, oke harganya, oke ada beratnya, ada fotonya. Jumlah itu untuk apa jumlah? Kan masih kita kan nyimpen master produk, belum ke penjualan. Oh, mungkin jumlah ini stok ya. Oh, jangan jumlah namanya stok atau persediaan. Kalau jumlah orientasi uang barang ini mau dijual gitu. Nah, itu jumlah. Ya, itu jumlah. Stok, buat aja stok, jumlah diganti dengan stok. Kategori, kelas kategori dihapus. Kelas user kok, kelas user isinya nama kategori. Hapus ya. Kelas user itu isinya apa? Admin, pimpinan. Hah? Ya, kok customer? User itu yang menggunakan perangkat lunaknya siapa? Admin, kepalanya, manajernya misalnya ya. Berarti apa atributnya? Atributnya apa jadi? Hah? Aduh ya Allah. ID, taruhlah ya ID user, nama user, passwordnya, username-nya, emailnya, nomor HP. Nah itu boleh. Ya, masukkan di user. Oke, transaksi. Oke, ada kode, bukan kode transaksi, barangkali ya nomor nota. Ya kan? Kan kalau coba kalau kamu beli barang ke Matahari deh, pasti ada nomor notanya. Nomor nota. Untuk apa nomor nota? Untuk membedakan dengan konsumen yang lain. Nah, gitu. Itulah nak, ngapalah berkali-kali Ibu selalu menekankan pelajari objek yang mau dibuatkan perangkat lunak. Pahami proses bisnisnya. Karena dari proses bisnis itulah kita bisa tahu, oh yang diperlukan adalah ini gitu. Kan kita udah belajar di analisa perancangan sistem semester lalu. Ya kan? Ini sama, cuman metode perancangannya aja yang berbeda. Ya kan? Mak mana kamu nak jadi programmer ini? Aman nganalisis be bingung-bingung. Ya. Oke, bukan tanggal beli, tanggal penjualan. Kita tidak beli barang kan? Kita jual kan? Program ini untuk kita kan? Bukan untuk konsumen. Kalau untuk konsumen dia beli. Tapi kalau program ini untuk kita, berarti jual namanya. Kalau beli berarti kita beli barang, beli ke pemasok, beli ke agen. Itu beli. Nah, itu namanya ya. Tanggal beli oke, kaget dulu total beli itu ya. Koneksikan dengan konsumennya dulu. Nah, ID konsumen, nama konsumennya, oke ada alamatnya, baru barang apa yang dia beli, ID barangnya apa, ID produk tadi namanya,
ID produknya, nama produknya apa, beratnya berapa. Nah, baru di sini boleh masukkan jumlah. Jumlah barang yang dia beli. Misalnya dia beli yang beratnya 250 gram. Berapa kok dia nak beli yang berat segitu? Oke, 5. Oke, ada jumlah. Kalau ada jumlah berarti ada total. Ada total? Ada total jual ya, ada total jual. Oke, jadi misalnya gini, harganya Rp500, beli jumlahnya 10, berarti jumlahnya jadi 10.000. Agak dia beli lagi yang dengan varian yang berbeda, yang balado, tadi original, yang sekarang balado, lain lagi. Nah, baru mana total jualnya mana? Nah, total jualnya belum ada. Ya, kalau tadi jumlah jual, yang ini total jual. Ya. Oke, ada ongkir, tidak masalah. Nah, transaksi itu yang di bawah, yang nomor 5, detail transaksi. Maksudnya apa detail transaksi? Nggak usah dibuat. Ya. Kelas riwayat, oke. Laporan, apa yang buat kelas laporan? Laporan itu kan laporan itu operasinya dari yang sudah kita inputkan. Jadi paling tidak Kevira harus ada kelas user, oke. Yang kedua kelas konsumen. Nah, ini nggak ada kelas konsumennya. Kelas user, kelas konsumen, kelas pesan, kelas penjualan. Boleh ada kelas apa tadi? Riwayat segala macam, taruhlah kalau tambahin. Ya minimal harus ada 4 itu. Ya minimal harus ada 4 itu. Kemudian perbaiki skenarionya, use case diagramnya juga perbaiki, sesuaikan dengan skenario, ya. Activity diagramnya juga perbaiki, sesuaikan dengan skenario. Kemudian kelas diagramnya belum ada, dibuat, tidak boleh kosong kayak gini. Setelah berapa minggu kita presentasi, masih kosong kelas diagram. Implementasi menyesuaikan dengan skenario. Jadi misalnya nih ada skenario kelola data produk, mana tampilannya? Skenario kelola skenario pesan produk, mana tampilannya? Nah, kayak gitu ya. Skenario pesan produk, pertama tampilannya ini, pada saat klik ini tampilannya ini, pada saat klik ini tampilannya ini. Nah, itu. Jadi satu skenario itu bisa terdiri dari lebih dari beberapa tampilan, lebih dari satu tampilan. Paham ya? Sama kayak misalnya kamu nih mau ngentri KRS di Sispo. Nah, apa dulu? Pertama, klik menu entry KRS. Ini tampilannya. Terus apa lagi sudah klik? Pilih semester kan? Pilih semester. Oh, ini tampilannya. Kayak gitu. Itu kalau di desain interface. Jadi semua yang ada di skenario harus ditampilkan apa saja. Nah, nanti juga yang lain-lain yang untuk revisi buat user interface-nya berdasarkan skenario. Di skenario kelola user, ini tampilannya. Skenario ini tampilannya. Bisa satu atau bisa lebih dari satu tampilannya. Ya, nak ya? Oke. Oke, itu aja revisi untuk Gevira. Gevira usahakan programnya jadi. Sudah jadi belum? Sudah pernah proses belum? Masih error. Nggak apa-apa, terus aja berusaha sampai 2 minggu ke depan. Minggu depan terakhir kita presentasi, minggu depannya sudah presentasi revisi. Sudah nilai UAS. Di pertemuan ini kan minggu ke 13 ya. Nah, minggu ke 14, minggu depan masih, minggu 15 kita sudah presentasi hasil revisi. Urutannya sesuai dengan urutan yang pertama kali presentasi sampai dengan saat ini. Oke, silakan ditutup.